Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Kisha Aura Alsianumansa dengan NIM 24112010022. Aku dari program studi Bioteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Asia Yogyakarta. Oke, di sini aku akan mempresentasikan materi tentang jalur metabolisme fermentasi glukosa pada kultur mikroba campuran. Oke, di sini ada diagram yang menjelaskan metabolisme fermentasi kultur campuran berbasis glukosa. Jadi di diagram ini itu akan menampilkan akan menjelaskan gitu ya berbagai jalur metabolik utama yang terjadi selama fermentasi glukosa pada kultur campuran mikroba ini. Di sini ada 6 area yang masing-masing itu akan menunjukkan cabang metabolisme dan produk akhirnya. Oke, kita masuk ke materinya yaitu apa sih fermentasi itu? Jadi fermentasi adalah suatu proses perubahan kimia pada substrat organik melalui enzim yang didapatkan oleh mikroorganisme yang merupakan deasimilasi anaerobik senyawa-senyawa organik dan ditimbulkan oleh aktivitas mikroorganisme dengan prinsipnya yaitu pengaktifan aktivasi mikroba tertentu supaya dapat merubah sifat bahan sehingga dihasilkan produk fermentasi yang berguna. Oke, di sini ada peran NAD+. Jadi, apa sih peran NAD+ ini dalam fermentasi? Jadi, perannya yaitu sebagai koenzim yang penting bagi enzim transfer hidrida yang esensial bagi berbagai proses metabolisme, termasuk glikolisis, kompleks pirufat, dehidronase, siklus TCA, dan fosforilasi oksidatif. Jadi di enzim yang menggunakan NAD+ ini dalam transfer hidrida itu biasanya kita kenal dehidronase atau oksidoreduktase yang mengkatalisis reduksi NAD+ menjadi NADH. Kemudian NADH mitokondria ini akan dimanfaatkan oleh rantai transport elektron dan berperan sebagai substrat dalam produksi ATP mitokondria melalui fosforilasi oksidatif. Oke, kemudian di sini ada jalur utama yaitu glikolisis atau Embden-Meyerhof atau EMP yang disusun oleh aktivitas berurutan dari 10 enzim individu. Jadi 5 enzim pertama ini terlibat dalam fase persiapan yang menggunakan ATP untuk mengubah heksosa menjadi triosa fosfat, yaitu glukosa menjadi glyceraldehida 3P atau GA3. Kemudian di fase pembayaran itu menghasilkan 2 molekul NADH dan 2 molekul ATP per setiap glukosa yang diproses. Dengan mengubah triosa fosfat ini menjadi pirufat, yaitu GA3P ini dirubah menjadi fosfonil pirufat menjadi pirufat. Oleh karena itu, stoichiometrinya yaitu glukosa ditambah 2 NAD+ ditambah 2 ADP ditambah 2 PI itu akan menjadi 2 pirufat ditambah 2 NADH ditambah 2 H+ dan ditambah 2 ATP. Kemudian di area 1 fermentasi glukosa atau glikolisis atau di jalur EMP ini glukosa sebagai substrat utama yang menjadi bahan baku seluruh proses fermentasi. Di tahap awal glikolisis ini glukosa akan mengalami beberapa reaksi fosforilasi dan pemecahan yang akan menghasilkan senyawa intermediat penting yaitu seperti
gliseraldehida 3 fosfat atau G3P. Kemudian G3P ini berfungsi sebagai titik transisi utama menuju permanen energi selanjutnya. Setelah itu, senyawa fosfonil pirufat ini terbentuk sebagai intermediat terakhir sebelum pembentukan pirufat. Fosfonil pirufat ini memiliki energi yang tinggi ya teman-teman, dan akan bertindak sebagai donor fosfat untuk pembentukan ATP selama glikolisis. Kemudian yang terakhir itu ada pirufat atau produk akhir dari glikolisis yang berperan sebagai pusat metabolisme fermentasi dan respirasi, serta dapat diarahkan ke berbagai jalur metabolit setelah proses glikolisis ini selesai. Kemudian di area 2 yaitu base metilglioksal dan konversi gliserol. Di jalur ini, fermentasi ini melibatkan transformasi gliserol menjadi 1,3 propanediol dengan peran enzim gliserol dehidratase dan 1,3 propanediol dehidrogenase. Di jalur ini itu untuk menjaga keseimbangan redoks selama fermentasi anaerob dengan menghilangkan NADH yang dihasilkan dari glikolisis. Selain itu, jalur ini itu mengalihkan metabolit toksik metilaglycol menjadi produk detoksifikasi seperti 1,2 propanediol melalui enzim reduktase. Kemudian jalur ini juga dapat diubah menjadi delaktat lewat jalur glioksalase yang terbentuk pada glutanion yang berfungsi untuk mengatur redoks dan metabolisme selama fermentasi. Jadi produk 1,3 propanediol dan jalur base ini tidak hanya menjaga hemostasis metabolik ya teman-teman, tapi juga dapat menghasilkan produk yang bernilai industri yang sangat penting. Kemudian di area 3 yaitu cabang turunan pirufat alternatif, yaitu sebagai proses glikolisis di metabolisme melalui beberapa jalur alternatif termasuk konversi menjadi etanol, asetoin, dan 2,3 butanediol. Konversi ini juga memungkinkan mikroba untuk menjaga keseimbangan redoks dan pembangkitan energi dalam kondisi anaerobik. Kemudian etanol ini diproduksi melalui reduksi asetaldehida yang berasal dari dekarboksilat pirufat yang berfungsi sebagai produk fermentasi utama dan pengatur keseimbangan redoks sel. Kemudian ada aseton yang merupakan metabolit perantara tidak beracun dari pirufat yang kemudian dapat direduksi menjadi 2,3 butanediol oleh enzim spesifik. Kemudian produk akhir 2,3 butanediol tersebut ini dapat membantu mikroorganisme mengatasi lingkungan asam serta menjaga hemostasis sel yang akan memberikan kemampuan bertahan dalam kondisi anaerobik. Kemudian di area 4 ini atau cabang asetil COI ini akan metabolit sentral yang berperan sebagai perantara utama dalam berbagai jalur biosintetik dan produksi energi. Dalam fermentasi glukosa, asetil COI ini akan mengarahkan aliran karbon ke beberapa produk seperti asetat, etanol, aseton, butirat, dan butanol. Asetat ini produk fermentasi berenergi tinggi yang banyak dihasilkan di mikroba anaerob. Kemudian etanol ini dihasilkan melalui reduksi asetol COI dan merupakan produk utama dalam fermentasi alkoholik. Kemudian bakteri tertentu seperti Clostridium juga itu menghasilkan produk fermentasi aseton dan butanol yang memiliki aplikasi luas dalam industri biokimia. Selain itu, butirat dan batril COI ini intermediate dan produk dalam jalur fermentasi butirat yang dapat menghasilkan ATP tambahan sekaligus untuk metabolit penting dalam kelangsungan metabolisme mikroba anaerob. Jadi keseluruhannya asetil COI ini berfungsi sebagai pengatur fleksibel aliran karbon dan
metabolisme fermentasi kultur campuran. Oke, lanjut di area 5 yaitu cabang campuran alkohol dan asam. Jadi produk utamanya yaitu ada propanol, terus 1,2 propanediol, propianat, dan L-laktat. Jadi mikroorganisme ini menggunakan jalur ini itu untuk mengkonversi metabolit fermentasi. Kemudian jalur ini juga berfungsi untuk menghindari akumulasi metabolit beracun dan menghasilkan senyawa organik yang dapat dimanfaatkan oleh mikroba lain dan meningkatkan efisiensi selama anaerob. Oke, kemudian di area 6 yaitu jalur siklus asam dikarboksilat, yaitu prosesnya oksidasi dan dekarboksilasi asam organik ini menghasilkan energi dan melewati siklus metabolisme utama seperti siklus asam sitrat atau TCA. Di jalur ini mencakup siklus asam dikarboksilat yang mengoksidasi senyawa metabolit fermentasi menjadi produk asam suksinat dan propionat. Jadi mikroorganisme ini menggunakan jalur ini untuk memaksimalkan penggunaan substrat serta mendukung produksi energi dan keseimbangan dalam kondisi anaerob. Oke, kemudian gimana sih ketika kita mengganti substrat itu mikroba itu akan gimana? Gitu. Jadi jika di tengah proses fermentasi itu terjadi penggantian substrat, sistem metabolisme mikroba ini akan melakukan penyesuaian aktivitas enzim dan ekspresi gen. Mikroba juga akan mengaktifkan jalur metabolisme yang paling efisien sesuai substrat baru yang tersedia, seperti jalur glikolisis ke jalur metabolisme gliserol atau laktat. Jadi penggantian substrat ini itu menyebabkan perubahan produk utama hasil fermentasi, seperti dan juga memungkinkan aktivitas jalur base sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan dan ketersediaan energi. Jadi fleksibilitas ini tuh akan memberikan keuntungan pada industri fermentasi, yaitu mengoptimalisasi hasil dan mengatasi variabilitas substrat selama proses berlangsung. Kemudian di sini ada pengaruh kelima area diagram pada industri fermentasi, yaitu area 2 menjadi produksi senyawa kimia seperti 1,3 propanediol dan dilaktat itu juga penting di industri farmasi dan plastik biodegradable. Di area 3 ini jalur fermentasi menghasilkan bioetanol, asetoin, dan 2,3 butanediol sebagai bahan bakar bio dan additif makanan. Di area 4 itu menjadi produksi asam asetat, alkohol seperti etanol dan butanol, dan aseton berperan dalam industri kimia dan bioenergi. Kemudian di area 5 ini yaitu jalur propanol, propianat, dan L-laktat yang mendukung produksi bahan kimia khusus dan makanan fermentasi. Di area 6 itu menjadi siklus asam dikarboksilat menghasilkan suksinat dan propionat yang berguna dalam produksi bahan baku kimia dan pengolahan limbah. Jadi di area ini itu adaptasi metabolisme itu dapat memungkinkan mikroorganisme untuk menyesuaikan produksi dengan kondisi substrat dan lingkungan, sehingga itu dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses fermentasi secara keseluruhan gitu ya teman-teman. Oke, di sini ada daftar pustaka atau sumber bacaan yang saya baca. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Dan mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.